Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam rotasi tanam tapi tidak menggunakan sistem permajaan. Kita bisa menggunakan rotasi tanam tanpa harus menggunakan permajaan. Tapi kenapa jadi rekomendasi saya harus pakai permajaan? Karena untuk jarak tanam. Jadi misalkan permajaan kita nggak menggunakan, langsung kita menggunakan modul dewasa, yaitu instalasi dewasa. Cuman kendalanya yaitu lahan kita tuh menjadi tidak maksimal. Jadi untuk sistem dari awal dulu, kita dari semai dulu. Nah, ini kan di instalasi semai ini ukuran tanamannya itu masih kecil sekali ya. Apalagi ini umur sekitar 2 minggu baru muncul daun 4. Itu dia cuman memerlukan space segini. Jarak tanamnya itu dia memerlukan cuman space segini, paling 1 jari untuk jarak tanamnya. Nah, setelah itu bisa aja kita kalau misalkan punya lahan luas, terus modul instalasi pembesaran kita banyak, ya silakan aja, nggak masalah. Setelah dari semaian kita yang udah daun 4 seperti ini, langsung kita pindah ke netpot, misalkan ke instalasi dewasa seperti ini. Tapi apakah nggak sayang tempat gitu? Sedangkan dia cuma memerlukan jarak tanam sempit, terus kita paksa masuk ke dalam instalasi dewasa seperti ini, masih ada space itu 20 cm jaraknya. Memang hal tersebut tidak ribet, tidak capek memindah-mindah tanaman. Tapi untuk kondisi lahan sempit dan mau memaksimalkan lahannya, mending kita pindah dulu ke permajaan. Nah, ini pun ada tanaman yang umur 3 minggu atau sekitar 21 HSS dari biji. Itu dia di permajaan untuk jarak 10 cm, cuman daunnya belum menyentuh sama sekali dari teman sampingnya. Dia itu masih ada jarak 4 jarian atau 3 jari. Dia tuh masih belum menyentuh. Nah, kalau ini pun kita umur segini kita masukkan ke modul dewasa, nggak masalah juga sebenarnya. Jika lahan kita itu banyak, modul dewasa kita banyak. Nah, misalkan kita taruh di sini. Coba lihat. Ini perbedaannya 1 minggu ya. Kita masukkan ke sini bisa. Cuman masih ada space sekitar 15 cm lah. Dia tidak menyentuh daunnya sama temannya di samping. Jadi masih sayang gitu space kita yang yang seharusnya dia punya rumah cukup yang kecil, tapi dipaksa dimasukin ke rumah yang besar. Ya itu nggak masalah sebenarnya, cuman sayang aja kan lahan kita gitu. Kalau kita bisa memaksimalkan dengan adanya permajaan ini, dia masih sanggup tumbuh di sini, nggak masalah dia tumbuhnya untuk melebar pun belum ada masalah.
Nah, beda halnya kalau misalkan ini umur 5 minggu. Nah, umur 5 minggu tanamannya sudah sebesar ini. Jadi mereka itu sudah hampir menyentuh. Sisa sedikit aja lagi space antar tanamannya itu. Jadi memang sudah waktunya pindah ke modul dewasa ini. Dewasa, jadi sampai ini sekitar 2 mingguan lagi ini bisa dipanen. Selisih 1 minggu lagi dia akan jadi seperti ini jarak tanamnya. Nah, kalau ini sudah rapat, semuanya rapat, dan ini memang harus diisolasi dewasa atau produksi, karena jarak tanamnya udah nggak mungkin lagi kan kita tempatkan di permajaan. Dan kalau misalkan jarak tanamnya itu terganggu, kita lupa misalkan memindahkan ke modul dewasa, itu daunnya akan bersentuhan dan akhirnya itu bisa jadi kutilang. Jadi daunnya itu berdesakan, terus dia yang sisi tengah ini nggak kena matahari. Tunas-tunas barunya ini akan batangnya akan memanjang ke atas, mencari matahari, baru dia membuka lagi di atas setelah dapat sinar matahari. Itu yang akhirnya menjadi kutilang, bolting lah. Jadi dia berbatang karena berdesakan dengan temannya, tertutup tunas barunya itu, otomatis dia akan ke atas mencari matahari. Itu untuk tanaman selada. Kalau misalkan kita nanam pakcoy, itu space-nya masih luas. Kalau pakcoy 15 cm juga masih bisa dia berdesakan. Ini minimal, padahal rekomendasinya kalau untuk tanaman selada itu 25 cm untuk hasil yang maksimal. Jadi intinya kalau misalkan kalian nggak mau ribet pindah-pindah tanam ke permajaan dari semai, ya itu nggak masalah, itu pilihan kalian. Cuman untuk memaksimalkan rotasi tanam dan space lahan untuk memangkas jarak tanam itu sangat berguna sekali, karena lubang tanam itu dihitung untuk satu space gitu. Kalau misalkan kita punya dewasanya 600, terus permajaan 400, semaian ini kapasitas 800, berarti 800 tambah 600 tambah 400, berarti sekitar 1800 kita punya lubang di lahan sempit ini. 9 kali 5 meter ini saya punya kapasitas tanam 1800, dan produksi saya dalam 1 minggu itu sekitar 25 kg per minggu. Jadi dalam 1 bulan itu saya target saya itu tembus 100 kg per bulan. Jadi mungkin itu aja berbagi pengalaman untuk bagaimana saya produksi tanaman di lahan sempit saya, ya urban farming lah. Soalnya kalau memang untuk produksi di lahan yang luas itu nggak masalah, tapi minusnya kalau punya permajaan kita harus setiap minggu itu siap untuk memindahkan tanamannya itu dari semai. Umur 2 minggu kita harus pindah lagi ke permajaan, terus umur 2 minggu lagi di permajaan kita baru pindah ke modul dewasa, dan setelah itu panen. Itu berputar terus, kita jangan sampai putus menyemainya per minggu. Ya mungkin sekian itu aja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.